Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus itu baik. Amin, puji Tuhan. Hari ini saya akan mengajak saudara untuk melihat di dalam Efesus pasal 5 ayat 22, lalu kemudian ayat 25. Ayat 22 itu pesan Tuhan untuk para istri. Saudara perhatikan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ayat 25 ini pesan Tuhan kepada para suami. Ayo kita perhatikan sama-sama ya, dua ayat ini. Yang satu pesan Tuhan untuk para istri, yang kedua pesan Tuhan untuk para suami. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada orang yang bertanya begini, saudaraku, yang benar itu istri mengasihi suaminya lebih dahulu, tunduk kepada suaminya dulu, atau suami yang harus mengasihi istrinya lebih dahulu? Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang berdasarkan ayat yang kita baca, ayat 22, itu pesan Tuhan pertama untuk istri. Lalu kemudian ayat 25 baru Tuhan pesan kepada suami. Tapi saya mau bilang saudaraku bahwa ini bukan bicara tentang urutan, ya, istri dulu atau suami dulu, ya. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kedua-duanya, ya, kita harus melihat itu sebagai kehendak Tuhan yang harus kita kerjakan. Ya, kalau kita berumah tangga, maka dua-duanya harus melaksanakannya pada waktu yang sama. Ya, tidak istri lebih dulu atau suami lebih dulu, tapi kedua-duanya harus praktek firman Tuhan ini. Kalau rumah tangga kita ingin bahagia, saudara, apa pesan Tuhan untuk para istri? Dikatakan tadi, istri tunduklah kepada suami. Ada banyak istri yang bukan tunduk kepada suami, bukan taat sama suami, tetapi nyinyir, nanduk suaminya. Saudara yang ketul, berani sama suaminya, nunjuk-nunjuk suaminya. Ingat saudaraku, kalau keluarga selalu menunjuk-nunjuk, kalau istri nunjuk-nunjuk suami, itu bukan suasana surga, itu suasana neraka. Suami juga begitu saudaraku. Dikatakan, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau suami mengasihi istrinya, maka saya percaya suasana surga itu mengalir dalam rumah tangga. Rumah tangganya jadi adem, ayem, ada sukacita, saudara, keluarga bahagia, istri berbahagia, suami berbahagia, anak-anak juga mengikuti rasa bahagia itu, saudara. Rumah tangga itu dipenuhi dengan bahagia dari surga. Tapi kalau istri melawan suami, suami tidak mengasihi istrinya, bentak-bentak istrinya, itu akan dimanfaatkan oleh setan untuk menghadirkan suasana neraka yang ada panas, yang ada pertengkaran, yang ada penghinaan, yang ada pengkhianatan dan seterusnya. Kita harus berhenti dari semua itu. Ya, saudaraku, saya percaya saudara tidak melakukan itu. Ayo kita melihat, saudara. Kalau kita bicara tentang kebahagiaan rumah tangga, maka yang pertama, saudara, dengarkan baik-baik. Kebahagiaan rumah tangga tidak ditentukan dari berapa lama seseorang menikah. Saudara menikah berapa lama, saya menikah berapa lama, itu bukan penentu saudara bahagia atau saya bahagia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena ada banyak bukti rumah tangga yang stres, ya, sudah sekian lama menikah, tapi mereka stres. Rumah tangga mereka begitu lama sudah dibangun, mereka sudah menikah sekian puluh tahun, tapi rumah tangga mereka justru terjadi pertengkaran terus setiap hari, setiap saat terjadi pertengkaran. Kenapa? Karena nilai-nilai firman Tuhan itu tidak dipraktekkan dalam rumah tangga. Coba kalau istri itu tunduk kepada suami, atau suami itu mengasihi istrinya, saya percaya saudaraku, tidak akan ada percekcokan. Rumah tangga saudara akan bahagia. Ya saudaraku, jangan ada pengkhianatan cinta, jangan ada pengkhianatan kasih. Ya, istri selingkuh, suami main gila, ya, kedua-duanya serong, berbuat jahat di hadapan Tuhan. Tentu saja keluarga ini tidak akan bahagia. Yang kedua saudaraku, kalau kita bicara tentang kebahagiaan keluarga, rumah tangga kita tidak ditentukan dari berapa banyak uang saudara dan kekayaan saudara. Saudara yang kasih Tuhan, karena ada banyak orang yang saya lihat, saya perhatikan, ada rumah tangga yang secara finansial mapan, keluarga diberkati luar biasa, punya uang yang banyak, kekayaannya luar biasa. Setiap hari
pakai mobil yang berbeda dan sangat mewah, tinggal di sebuah rumah yang sangat megah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, punya usaha yang mapan, punya keuangan yang mapan, tetapi rumah tangga mereka tidak bahagia. Justru saya memperhatikan, saudara, ada banyak keluarga-keluarga yang kaya, mereka justru keluarganya kacau, berantakan. Kenapa, saudara? Karena masing-masing pasangan itu hidup dalam egoisme. Ya, semuanya masing-masing mementingkan dirinya sendiri, tidak memperhatikan satu dengan yang lainnya. Padahal istri harus memperhatikan suami, suami juga harus memberikan perhatian untuk istrinya. Yang ketiga, saudara, kalau kita bicara tentang kebahagiaan keluarga tidak ditentukan dari usia yang banyak. Maksud saya begini, saudara, ya, dewasa secara fisik. Ya, ada banyak orang yang dewasa secara fisik, tetapi sifatnya masih kekanak-kanakan. Kalau rumah tangga ini ada sifat kekanak-kanakan, istri kekanak-kanakan, suami kekanak-kanakannya, ya, maunya dilayani, maunya menuntut, maunya menekan dan seterusnya, saudara yang kasih Tuhan, maka itu akan terjadi terus pertengkaran dalam keluarga, ya. Dan saudara, kedewasaan seseorang itu tidak ditentukan dari usia. Ingat baik-baik, saudaraku, kedewasaan seseorang tidak diukur dari berapa banyak usia saudara dan saya. Ya, tapi orang dewasa itu adalah orang yang mampu menerima sebuah tanggung jawab, melakukannya dengan setia, bertanggung jawab terhadap keluarga, bertanggung jawab terhadap perannya masing-masing. Istri bertanggung jawab untuk membahagiakan suami, suami juga begitu, bertanggung jawab untuk kebahagiaan istrinya. Saya percaya rumah tangga yang mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan keluarganya akan berbahagia. Sebaliknya, saudaraku, kalau keluarga itu tidak mempraktekkan firman Allah, mengabaikan nilai-nilai firman Tuhan, saya percaya keluarga itu akan menjadi rusak dan hancur berantakan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa itu adalah sebuah pilihan. Kita harus membawa nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, prinsip-prinsip firman Tuhan itu, ya, di dalam rumah tangga kita. Baru kita bisa merasakan suasana surga mengalir di tengah-tengah rumah tangga kita. Tapi kalau kita mengabaikan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan itu, rumah tangga itu akan menjadi kacau dan hancur berantakan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jaga keluargamu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita ketemu pada kesempatan yang akan datang. Sukacita dari surga. Shalom.